Umat Tuhan, mari kita tembuskan ibadahnya. Pertolongan di atas kita sekalian dalam kebaktian minggu pagi hari ini, itulah datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut serta sekalian isinya. Turunlah atas kamu sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini. Amin. Jemaat silakan. Selanjutnya umat Tuhan, mari bersama-sama kita angkat suara hati kita memuji memuliakan Dia lewat nyanyian Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk membaharui dalam kehidupan kita akan 10 titah Tuhan yang telah disimpulkan oleh Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selanjutnya kita aminkan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2. Yeah.
Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan, adalah anugerah-Mu semata kalau sampai pada saat ini kami boleh memiliki nafas kehidupan, dan adalah anugerah-Mu semata kalau kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk kami berbuat bakti di hadapan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk cinta kasih dan kuat kuasa-Mu yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa memandang kami di dalam kasih. Engkau tidak memandang kami dalam keberdosaan kami. Tuhan, sebagai manusia biasa tentu kami tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang memohon pengampunan. Dengan demikian kami boleh layak datang di hadirat-Mu. Bahkan kami boleh layak Engkau sebut sebagai anak-anak tebusan-Mu, pewaris kerajaan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, tiba saatnya dalam peribadatan ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di sama dengan kami, membuka hati kami, bahkan memberi kami hati yang paham, agar firman-Mu yang akan kami dengar sungguh kami boleh pahami, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami mampu wujud nyatakan dalam sepanjang hidup kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu boleh mampu menerjemahkan bahasa firman-Mu ke dalam kehidupan umat. Bebaskan kami Tuhan dari segala hal yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan mengganggu konsentrasi kami. Tapi biarlah kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami sekalian umat-Mu telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan, firman-Nya yang hendak kita baca dan renungkan bersama terambil dari Kisah Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu,
tetapi suara tidak. Suara Dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Umat Tuhan sedemikian jauh bunyi firman-Nya untuk kita di kesempatan ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya di dalam sepanjang hari hidup. Amin. Terus saudara, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1. Dan sesudah itu dipersilahkan persembahan pujian dari Dapil 4. Shalom, selamat pagi. Satu persembahan pujian dengan judul Ku Tak Berarti Tuhan. Bila kau jauh dariku, hancur harap berkeping-keping jadinya. Kini ku sadari, kini ku mengerti, hanya dekat di sisimu. Kaulah harapanku melintasi
Kini ku mengerti, hanya dekat di sisimu. Kaulah harapanku, pelita hidupku, terangi jalanku. Kau kota bentengku, Tuhan, harapan bagiku. Naungan sayapmu, Tuhan, lindungi hidupku. Di saat ku ragu, Kau kota bentengku, Tuhan, harapan bagiku. Naungan sayapmu, Tuhan, lindungi hidupku. Di saat ku ragu, oh, di saat ku ragu, oh, di saat ku ragu. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Dapil 4, karena ini menjadi kemuliaan bagi namanya dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagian yang kita baca juga tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 yang menceritakan perjumpaan, saya langsung saja sebut namanya, Paulus dengan Yesus Kristus ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Saudara, dari cerita ini kita akan melihat seorang yang dulunya tidak mengenal Yesus, namun Yesus berkenan menjumpainya di tengah perjalanan menuju ke Damaskus. Itulah Rasul Paulus. Namun dari kisah perjalanan Paulus, kita akan mendalaminya dari dua pertanyaan Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, dengan suatu peristiwa bahwa ketika mereka sudah dekat ke Damaskus, tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan mata turun dari langit mengelilingi mereka, dan akhirnya Paulus rebah ke tanah, dan dalam situasi Paulus tidak melihat, dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?"
Selanjutnya Yesus menjawab, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang engkau aniaya itu." Lalu Paulus bertanya ulang. Setelah dia tahu siapa yang berbicara kepada dia, Paulus ulang bertanya, "Apakah yang harus kuperbuat?" Dan pertanyaan ini sebagai respon. Saudara, sebelum kita jauh merenungkan dua pertanyaan ini, mari kita melihat siapa itu Paulus. Paulus ini adalah seorang anak muda, belum menikah. Dia datang dari keturunan Binyamin, anak Rahel, istri Yakub. Paulus ini dibesarkan dalam agama Yahudi, dan Paulus ini sangat menguasai, sangat mahir dengan hukum Taurat. Karena rupanya Paulus ini juga menjadi salah satu murid dari seorang mahaguru yang bernama Gamaliel. Paulus sungguh memahami, menguasai namanya hukum Taurat. Dan dengan itu Paulus sungguh-sungguh memiliki jiwa yang fanatik, sifat yang fanatik terhadap hukum Taurat dan agama Yahudi. Begitu fanatiknya Paulus terhadap agama Yahudi. Paulus berjuang mempertahankan agama Yahudi. Dan dengan itu dia berusaha memusnahkan orang Kristen. Di mana-mana dia pergi, khususnya di daerah kota Yerusalem pada waktu itu, orang-orang Kristen itu dia tangkap lalu dia binasakan. Sampai satu hari dia pergi ke Damsyik dengan maksud yang sama untuk memusnahkan perkembangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Saudara, mengapa Paulus berbuat seperti itu? Melakukan tindakan untuk memusnahkan perkembangannya orang Kristen. Karena Paulus itu menganggap dan merasa bahwa agama yang benar, agama yang berasal dari Allah adalah satu-satunya agama Yahudi. Agama-agama lain itu sekte dan bidat sesat. Itu menurut Rasul Paulus, sehingga dia mati-matian membasmi, menghalangi perkembangan orang Kristen. Itu yang menjadi alasan, menganggap bahwa agama lain itu adalah sekte, ajaran sesat. Agama satu-satunya yang benar, yang berasal dari Allah adalah agama Yahudi. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, kuasa Allah nyata. Seorang yang memusuhi kekristenan justru Tuhan mau pakai untuk menjadi alatnya memberitakan Injil. Dan Yesus menjumpai, memanggil Paulus dengan cara, wahai, seperti yang diceritakan bahwa ketika dia pergi ke Damsyik, tiba-tiba terjadi satu peristiwa yang membuat Paulus tidak berdaya karena Paulus jadinya buta, tidak bisa melihat. Dalam kejadian itu
Yesus bertanya, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia jawab, siapa engkau? Pertanyaan Paulus ini menjadi suatu pertanyaan reflektif bagi kita. Ini juga menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan Paulus ini lahir dari sebuah kesadaran, kerinduan yang besar ingin mengenal Yesus. Lalu Yesus menjawab, aku Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya. Saudara, jawaban Yesus di sini memperlihatkan bahwa antara orang-orang Kristen yang dianiaya itu dengan dirinya ada kesatuan. Orang-orang Kristen yang dianiaya itu diwakili oleh Yesus bahwa sesungguhnya akulah yang engkau aniaya. Jadi antara pengikutnya dengan Yesus ada kesatuan. Sehingga dengan jawaban Yesus itu, Paulus mengerti bahwa yang sesungguhnya, yang saya aniaya selama ini tidak lain sebenarnya adalah Yesus. Jawaban Yesus ini membuat Paulus sadar bahwa ternyata selama ini saya salah menyembah Allah yang tidak benar dengan tidak benar. Dan ini juga hendak menjadi perenungan di dalam kehidupan. Sudah kenalkah kita? Sudah mengenalkah kita Allah yang kita sembah? Jangan kita sama dengan Paulus, besar dan lahir dalam penyembahan menurut tradisi agama Yahudi. Tapi ternyata Allah yang dia sembah bukan Allah yang benar. Jangan kita sama dengan Paulus. Apakah kita selama ini hidup menyembah kepada Allah? Allah yang benar-benar Allah. Jangan sampai kita seperti Paulus besar dan lahir dan besar dalam dan setia kepada agama Yahudi, tapi ternyata sia-sia. Ini yang hendak kita renungkan dalam kehidupan ini. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah? Jangan sampai kita menyembah Allah selama ini di luar dari kebenaran. Maka sia-sialah semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertanyaan Paulus yang kedua. Setelah menerima jawaban, aku Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Rupanya Paulus menjadi sadar bahwa ternyata selama ini dia tidak menyembah dalam kebenaran. Penyembahannya salah alamat, salah sasaran. Lalu setelah Paulus memahami, menyadari, Paulus bertanya, apa yang harus kuperbuat Tuhan? Dan pertanyaan ini lahir dari sebuah kesadaran untuk mau melayani, untuk mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Respon Paulus yang pertama, bahwa setelah dia mengenal siapa Yesus itu, Paulus menjadi sadar bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan dialah manusia yang paling berdosa.
paling hina. Itu yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai ayat 15. Kita menemukan pengakuan Paulus bahwa di antara semua orang, sayalah yang paling berdosa. Dan karena itu, atas kasih karunia Tuhan, dia menjadi mengenal kepada Yesus, melahirkan sebuah komitmen di dalam kehidupannya untuk mau mengikut Yesus, mau melayani Tuhan. Itu sebabnya dia bertanya, apa yang harus kuperbuat? Dan pertanyaan ini juga mestinya menjadi pertanyaan di dalam hati setiap kita, dalam hidup setiap kita. Tuhan, apa yang harus kuperbuat untuk kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada saya? Apa yang hendak kita berbuat? Mari kita sama dengan Paulus, merasa diri bahwa dia menjadi salah seorang yang sangat hina di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya paling berdosa, sama seperti perjumpaan Yesus dengan Sakeus. Ketika Yesus datang mampir di rumah Sakeus, dalam diri Sakeus ada kesadaran bahwa ternyata selama ini saya berbuat dosa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Sakeus, apa yang saya peroleh, yang saya peras selama ini, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Itu wujud kesadaran. Kesadaran Sakeus menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu salah, merampas, mengambil haknya orang lain. Sakeus menggunakan jabatan dan kedudukannya untuk merampas haknya orang lain. Dan Paulus sadar bahwa untuk semua yang dia peroleh dengan cara seperti itu, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini juga hendak mengingatkan kepada kita bahwa mari kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita orang yang terhilang. Hendaknya ini kesadaran seperti ini terus ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan seperti Rasul Paulus, setelah mengenal Yesus, dia menyatakan komitmennya untuk melayani Yesus seumur hidup. Dan komitmen itu dia buktikan bahwa Paulus melayani, memberitakan Injil sampai harus mati di tangan Raja Kaisar Nero. Dia mau melayani seumur hidup. Sehingga ada ungkapan, pernyataan Rasul Paulus dalam Filipi, mati adalah untuk dan hidup adalah untuk Kristus. Ini juga hendak menjadi tekad dan komitmen di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau memang kita sungguh-sungguh mengenal siapa yang kita sembah, mari kita menyatakan respon itu. Sadarlah kita senantiasa bahwa kita adalah manusia yang terhilang, orang yang terhilang. Dan mari kita mempersembahkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan terus menjadi perenungan di dalam kehidupan kita hidup di dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk merespon
menindaklanjuti di dalam sepanjang hari-hari kehidupan kami, sehingga dengan demikian hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita ikrarkan iman kita dalam rumusan pengakuan 12 pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita aminkan itu dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 281 ayat 1 dan 2. Selanjutnya mari kita bersyafaat. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang bersyukur
karena Engkau sudah berkenan atas kami umat-umat-Mu, kami boleh berbuat bakti di hari perhentian ini. Apalah kiranya yang telah kami lakukan ini, kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan, menjadi kemuliaan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kepadamu kami datang membawa segala keberadaan hidup kami, karena kami tahu Engkau yang mempunyai kehidupan ini. Engkau yang berkuasa, dan hanya Engkaulah yang mampu menjawab setiap harapan dan kerinduan kami. Hanya Engkau yang mampu memberi jalan keluar untuk setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan, kepadamu pada saat ini kami berdoa membawa sejumlah umat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk kekasih-kekasih kami, Bapak Abraham Kambuno, Yakub Sitopa, Nelsi S. Pom Kapadang, Yudhistira, Adi Atma, dan Nyonya Sarapoli yang sudah sekian lama terbelenggu oleh sakit penyakit. Tuhan, kami mohon pengasihan, karena kami tahu kasih-Mu lah jawaban. Biarlah seperti Engkau menaruh belas kasihan kepada sejumlah orang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang tuli, yang kerasukan. Ketika Engkau berkenan menyatakan belas kasihan, maka Engkau menyatakan jamahan dan pemulihan kepada setiap mereka sehingga menjadi sembuh. Demikianlah menjadi pengharapan dan doa kami untuk umat-umat-Mu yang sekian lama terbelenggu oleh sakit penyakit mereka. Kami mohon Tuhan beri kekuatan iman dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Juga kami bawa kepadamu ya Tuhan untuk kekasih kami Bapak Silas Yakub dan anaknya Iin yang semalam harus dibawa ke rumah sakit karena penyakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Allah bekerja melalui para medis di rumah sakit Mitra, sehingga apa yang dilakukan oleh medis bagi kedua kekasih kami. Tuhan Allah, Bapa yang di surga, kami sungguh sadar bahwa kami manusia boleh berupaya, tapi sesungguhnya Engkau yang berkehendak. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa persembahan syukur anak-anak-Mu yang mengucap berulang tahun. Kiranya persembahan syukur umat-Mu ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Demikian juga kami bawa kepadamu akan keluarga Peter Pada yang hari ini boleh membawa persembahan persepuluhannya. Tuhan menerima dan memberkati persembahan yang diberikan, sehingga semuanya itu akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah semuanya itu menjadi titian berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan umat. Kami bersama-sama dengan sejumlah saudara-saudara kami yang bersyukur karena berulang tahun bersama dengan kekasih kami Asep Bosi, Askar Wirawan, Rani Parahita, Frans Tandiala, Berlian, Dia Evangelista, Meika Delima, Mulia Tiara, Meliun, Nalpin, Nafael, Nigel Pangandaran, Henry Papiali,
Hermin Yan, dan kekasih kami Nurlina. Tuhan, kiranya usia yang bertambah buat kasih kami membawa iman mereka semakin dewasa, semakin teguh, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup mereka boleh menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan dan semestinya dipersembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami selaku umat-Mu dalam jemaat. Karuniakanlah kami senantiasa kekuatan dan kesehatan, dan Engkau terus membuka pintu-pintu berkat-Mu dalam menjawab memenuhi segala kebutuhan hidup kami dari hari ke hari. Sehingga dengan demikian kami boleh merasakan sukacita untuk membawa kami selalu hidup bersyukur dan terus berpaut kepada-Mu. Dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengabdian kami masing-masing, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kami hikmat agar dimanapun Tuhan menempatkan kami bekerja, berkarya, sungguh kehadiran kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, ajarlah kami di dalam hidup ini untuk senantiasa hidup bergantung, berserah dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Jangan izinkan kami Tuhan mengikuti keinginan hati kami, keinginan dunia ini, tapi biarlah kami selalu menyadari bahwa hidup ini hendaknya hanya dipersembahkan kepada-Mu saja. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu, jemaat Bukit Sion Mamuju. Berkatilah kami ya Tuhan, ikatlah kami senantiasa dengan tali kasih, sehingga kami senantiasa hidup dalam persekutuan yang kokoh, yang indah dan manis di hadapan Tuhan. Dengan demikian, sebagaimana janji-Mu di mana ada persekutuan yang kokoh, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk semua program-program pelayanan yang ada dalam jemaat. Berkati sehingga semuanya ini boleh berjalan untuk membawa pertumbuhan iman bagi jemaat Tuhan tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan dalam jemaat ini, mulai dari pendeta, penatua dan bahkan semua perangkat pelayanan yang ada. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba, menambah-nambahkan hikmat, memberi semangat melayani, sehingga apapun yang mereka layani lakukan sungguh menjadi hormat dan kemuliaan dan membawa berkat bagi pertumbuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa secara khusus untuk pekerjaan pembangunan gedung gereja yang sedang berjalan. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembangunan ini, sehingga dengan demikian proses pembangunan rumah ibadah ini pada akhirnya dapat diselesaikan. Karena itu berkati panitia yang ada, sehingga mereka terus mampu memikirkan bagaimana pembangunan ini terus berjalan lancar. Demikian juga bagi kami sidang jemaat-Mu selaku penopang pembangunan ini. Berilah kami kesadaran dan terus kami bersedia untuk menyatakan dukungan topangan akan pembangunan gedung gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Sulawesi Barat dengan berbagai program-program pelayanan, baik di tingkat sinode, klasis dan jemaat. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik berkat kasih dan pertolongan-Mu ya Allah, sehingga apapun yang gereja-Mu lakukan sungguh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu sehingga mereka boleh mampu melaksanakan tugas pelayanan di tempat di mana Tuhan menempatkan setiap hamba-hamba-Mu. Juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Sulawesi Barat. Tuhan, Engkau memberkati lembaga ini dalam kiprahnya, dalam fungsinya mendidik para hamba-hamba Tuhan yang kelak nantinya akan menjadi pelayan di gereja Tuhan ini.
berkati proses perkuliahan, berkati program-program akademik, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Juga semua dosen, pimpinan STT, Tuhan memberkati sehingga mereka terus mampu melaksanakan tugas sebagai pendidik, sebagai pengarah di lembaga pendidikan teologi. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini, jauhkan dari berbagai ancaman yang akan mengancam persatuan bangsa ini, sehingga dengan demikian ya Tuhan, bangsa ini tetap utuh kokoh berdiri di muka bumi ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berkatilah setiap pemerintah kami dari pusat sampai kepada pedesaan, pelosok-pelosok. Biarlah dengan hati yang takut akan Engkau, mereka boleh mampu melaksanakan setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Dengan demikian pembangunan di segala bidang dapat berjalan baik untuk mengantar masyarakat Indonesia menuju meraih cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Sungguh masih banyak hal yang hendak kami mohon dan sampaikan kepadamu sehubungan dengan keberadaan kehidupan kami umat. Namun kami tahu Tuhan, sebelum terucap, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui. Karena itu Tuhan, berilah kami hati yang terus berpaut, hati yang terus bergantung dan mengandalkan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan jawaban kehidupan kami. Tuhan, ini kami umat-Mu yang datang memohon dan berdoa beralaskan satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Selanjutnya kami bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan kepada kami oleh Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya umat Tuhan, saatnya kita diberi kesempatan untuk menyatakan persembahan kita. Sambil kita memberi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Dan ingat bahwa kita selalu diingatkan firman Tuhan bahwa hendaklah masing-masing kita memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau paksa, karena sesungguhnya Tuhan berkenan kepada setiap orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita mulai dari ayat yang pertama.
Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berbuat bakti kepada-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, lewat kebaktian kami pada pagi hari ini, kami datang membawa persembahan kami, baik lewat pundi maupun kotak pembangunan dan bentuk persembahan lain yang telah diberikan, yang kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan suci kuduskan persembahan yang kami bawa, sehingga berdaya guna untuk pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini secara khusus dalam jemaat kami. Dan yang tersisa kepada kami ya Tuhan, biarlah kami juga dapat menggunakan untuk menopang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Untuk segala usaha pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan, Tuhan berkati sehingga semuanya mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, dan kami boleh pakai untuk senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Bila doa kami ya Tuhan, persembahan kami yang kami bawa dan peralaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat tetap berdiri bersama-sama kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan 2. Kekasih Tuhan, pulanglah ke dalam hidupmu sehari-hari. Ingat dan renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan yakinlah Tuhan selalu menyertai-mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai pujian penutup, kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tentang kebenaran
Diucapkan terima kasih kepada hambanya, kekasih Bapak Pendeta Calvin Barangun SPH yang sudah boleh mengangkat pelayanan pada kebaktian pagi ini.